Bagaimana tesnya? Iya, semua yakin bisa kerjain. Yakin benar. Kira-kira kalian aku bayangkan dari berapa? 100 sih. 100 ya. Nah dari 100 sih, seingat saya ya. 90-an maksudnya. Cuma kalau ini teknik saya atau teknik sih ya, teknik pakai anak-anak 95 itu sekitar itu. Saya ada beberapa kelas. Di sini sudah semua sudah ya. Soalnya saya kasih kata untuk segera itu hubungan pas minggu kemarin soal guru saya kuliah. Nanti kalau sudah masa-masa seperti ini mau kayak itu nggak bisa ya, karena memang kan akan sebab iya. Nanti kalau kita nilainya, nanti saya lihat nanti saja ya. Jadi tanpa cuma ini sama nilai saja ya, karena tidak saya. Ini kamu ya, nah kita lanjutkan materi kita. Nah materi selanjutnya adalah tenses ya, tenses. Kemarin kita sudah selesaikan kata English, artinya jenis kata dalam bahasa Inggris ya, karena ada adjective, ada vocab, conjunction, preposition dan sebagainya. Sekarang kita akan fokus ke tenses ya. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, ada yang tadi how many tenses, ada berapa banyak tenses, kalian atau masih ingat? Ada berapa belas tenses, satu dalam grammar ada yang 14, ada dari berapa? Ada yang 16, ada yang ada yang 20 lebih ya. Jadi kenapa pakai sejumlah yang banyak? Karena kan masing-masing itu kayak ibarat kata itu dijabarkan kunci tenses satu dan tenses utama kalau bahasa Inggris itu adalah present sama future. Nanti present itu dijabarkan lagi ada present continuous, present tense, present perfect dan sebagainya. Pas juga sama pas perfect, pas continuous, pas dan sebagainya. Future juga sama ada future tense, future continuous, ada future perfect dan sebagainya. Jadi jumlahnya itu dijabarkan dari 3 atau 4 bentuk tenses. Jadi ada bentuk 18 atau 26. Jadi bukan masalah berdasarkan tapi dasarnya tenses itu hanya ada sekitar 8 sampai 9 dan mungkin kita cukup menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kita hanya bahas beberapa tenses saja. Simple present, past tense, future, present perfect, past perfect, terus apa dia present past future, present continuous, past continuous, present dan past perfect. Kita hanya bahas 7 sampai 8 tenses saja selama setengah semester ini. Nah, tenses yang pertama adalah present. Kuncinya tenses. Ketika kita mau belajar tenses, kuasai dulu tentang verb. Baik verb 1, verb 2, verb 3 ataupun to be dalam verb ya. To be kalau dalam verb kan ada 2 ya. Kalau present dia ada S, M, dan N. Kalau past dia hanya ada 2 words dan benar. Kuasai dulu penggunaan to be verb 1, verb 2, verb 3. Nah, nanti bila kita udah ke tenses. Nah, tenses
bisa sekarang, besok, sampai di depan. Hanya subjek dan verb itu sebenarnya sudah menunjukkan tenses. Verb itu menunjukkan tenses, asalkan verbnya sama sekali dari sinkron. Oh, misal kalau ada ini dia pakai apa, kalau saji pakai apa, kalau subjeknya ini verbnya apa, nanti itu ada aturan. Jadi setiap tenses itu ada aturan. Dan setiap tenses itu pasti ada waktunya masing-masing, penggunaan verbnya masing-masing ya. Nah, kita ini simple present masih ingat kira-kira kegiatan aktivitas atau apa lagi ya peristiwa kejadian dilakukan atau dilakukan present. Ada yang melakukan present kira-kira terjadi apa? Sekarang tidak. Kemarin tidak. Kemarin punya nafas. Sedang tidak sedang. Sekarang enggak. Sekarang tidak. Yang akan datang hanya besok. Saat. Apakah saat ini selalu sekarang? Enggak. Jadi mereka sedang mengacu ke aktivitas yang terjadi pada saat ini. Saat ini bukan selalu sekarang. Misalnya, saya tidak boleh di mana? Sekarang. Misalnya tanya sekarang. Oh ya sekarang. Misalnya tidak boleh di sini. Apakah saat itu dia sedang belajar di kelas enggak? Saat ini bukan selalu sekarang. Nah, dia tidak dia yang di sini. Apakah saat ini dia belajar enggak? Dia bicara dengan teman-teman. Berarti menunjukkan saat ini tidak selalu sekarang. Ya, nah, simple present menunjukkan aktivitas kegiatan yang terjadi di waktu saat ini. Nah, atau aksi aktivitas yang biasa mungkin kita lakukan berulang kali, atau menjadi daily habits, menjadi rutinitas, atau bisa juga menunjukkan general aspek fakta atau penggunaan penggunaan. Biasanya setiap registernya masing-masingnya presiden menggunakan verb 1, kata kerja bentuk 1, verb 1. Terus kalau subjeknya adalah activity, maka kata kerjanya tidak diakhiri s atau es. Kalau subjeknya he, maka kata kerjanya harus diakhiri s atau es. Jadi activity dengan s, she dengan s. Kuncinya di sini. Misalnya kata seperti ini. Setiap perubahan kata kalau dalam bahasa Inggris dia ada aturan. Ada aturan. Gak bisa asal. Studi itu kayaknya strategis deh bisa. Terus watch itu jadi watch deh bisa. Atau misal kata ini jadi ini tidak bisa. Ya, jadi ada aturan. Setiap perubahan kata entah itu hilang dan betul, bertambah dan betul, atau berganti dan betul, maka pasti ada aturan. Kita ada aturan ke sini. Ya, kalau untuk IBD, she, IBD kan dia enggak kayak NSS. Sementara verb 1 kan verb original kan, belum ada ibarat apapun. Nah, terus bagaimana kalau yang menggunakan adalah she, sementara kata kerja itu di NS atau ES, atau menggunakan opsi. Berarti ada kata kerja yang harus di NS, ada kata kerja yang harus di NS. Nah, kalau misal verbnya ya, jadi untuk perubahannya verb ketika dia berakhiran huruf akhir S dan P, C, atau X dan SS, maka kalau dia tambah ES. Maka kalau dalam di IBD dia pakai itu, kalau dalam di she dia jadi terus ya, bukan berbaik. Nah, terus kalau misal wash, kalau IBD kalau dia jadi proses ya, mix. Kalau misal she dia pakai mixes ya, dan sebagainya. Terus kalau dulu bisa mengerjakan atau melakukan kalau IBD dia pakai itu, kalau she dia pakainya gas, bukan gus tuh ya, gas ya. Ini bacanya gas, ini bacanya gus ya, jadi bukan gus ya, gas. Terus kita katakan kalau kata kerjanya itu berakhir konsonan musik, maka itu jadi bertambah s tadi. Kalau IBD dia study, kalau she studies. Terus try, kalau IBD, kalau she dia jadi crush. Ya. Terus secara umum sebenarnya kebanyakan kata kerja di NS untuk she bisa kalau work jadi goes, kids, play jadi plays, drink jadi drinks, swim jadi swims, open, close, ya apa yang besar
Fungsinya apa? Fungsi dari simple present adalah ternyata karena aktivitas kegiatan yang mungkin kalian lakukan pada suatu waktu tertentu menjadi daily activity. Nah, misal I get up at 5 o'clock in the morning. What time do you get up this morning? Jam berapa? Itu kan. Ini seperti jam berapa tadi waktunya? Jadi mungkin kalian temukan pada saya kan, misal ada kenapa ada beres ya, karena ada kalau bisa saudara perpaduan ibu mana jadinya memang yes now. Nah, jadi terbatas ya. I do the school every day. I always have first in the morning. We always have books in the morning. Tiap pagi harus sarapan. With rice, ada nasi, roti, atau satu jumur. Ada lagi sarapan tadi? Tadi kalau mungkin nah, bisa di school pergi morning, bisa pergi ke sekolah, bisa pergi go to school balik contoh saya ke morning. Atau bisa jadi every Friday kita belajar setiap hari, bisa Jumat ya bisa. Ada day on the weekend, because saya day on the weekend or every day. Nanti di sini main gamenya tiap hari. Bukan aku game pilih. Nah, misalnya kita kopi ini, misalnya kita kopi ini the morning. Kopi, ada yang pagi harus kopi. Itu kontes di XTM ide, artinya dari sukses kan? Jadi kalau mesti kopi before betul ada yang sebelum itu harus kopi dulu. Kopi bukan nggak bisa tidur ya, kopi dulu harus bisa tidur. Nah, bisa seperti itu ya. We should have dinner with friends. Nah, we always have dinner. Jadi ada yang setiap malam itu harus makan. Jadi artinya bisa pagi, bisa siang. We always have lunch. Ada yang siang harus makan. Makan. With rice atau no rice? Harus. Jadi kayak sesuatu yang sebelum ini tak misal pagi biasanya harus bisa berapa misal Sunday hari ini otak ini biasanya kalau hari itu pakai bisa pagi atau siang pagi ya, ketika kita bisa pagi biasanya kalian sarapan apa? Jam berapa kalian bangun siang bisa biasanya kalian kasih apa makan harus seperti apa? Kalau sore bisa enggak mungkin kan bisa harus minum es teh, harus kopi dulu, harus makan, bisa
seringnya main game dan sebagainya. Jadi mungkin kalian lakukan. Jadi kalau kalian aktivitas aktivitas ya dalam waktu tertentu, maka kalian pakainya present. Nah, terus bisa kalian ikuti ya. Nah, aktivitas di Tuan Sadri, misalnya aktivitas yang dari minggu tadi ada yang bangunan lebih sedang, ada yang lebih pagi juga. Oh, dari sore ya? Kita tidak mau sore. Masih sore juga ya. Oh, aku mau Di situ ya. Nah, tadi dijelaskan kita sesuatu yang sering kita lakukan pada waktu tertentu, namanya siang sore malam, atau misalnya di hari tertentu, atau misalnya di waktu tertentu. Terus selanjutnya adalah ketika kita menceritakan sebuah fakta atau kebenaran umum, ini biasanya terkait dengan alami, sesuatu yang terkait dengan alam sosial. Ya memang seperti itu. Ya biasanya secara ilmiah, bisa secara geografi, biologi, sejarah pun masih bisa. Ya kayak X besar, X kenapa kok pakai analisis sana besar? Karena adanya nama dia S. Besar sets kenapa kok pakai S? Karena besar sebagai maka dia S. Besar Inggris. Terus kita water boils ya, mendidih air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Di earth gas, kenapa kok gas? Karena dia itu sebagai balik dia pakainya gas. Trains, run on tracks. Trains, kenapa kok pakai run? Bukan runs, karena trains itu kan kereta api jamak. Kata gabungan D, maka ya radian S. Terus bisa ya trains, karena dia jamak pakainya fly. Kalau cuma plane, maka dia pakainya flies. Ya. Jadi terkait dengan sesuatu yang sama. Terus kenapa kita dari sebelah mana? Karena sebelah mana? Air di sebelah mana? Kalau begitu gawat derajat. Nah, misal seperti itu. Terus bumi itu mengelilingi matahari ya, mengitari matahari terus sebagainya. Jadi di sini juga ada satu fakta. Nah, ya memang fakta itu ya kayak gitu. Ya, terus ada misalnya akan mengalir di atas air dan sebagainya. Jadi fakta, tapi secara biologi, secara alam, sosial dan sebagainya. Yang kaitannya sama unsur-unsur ini, unsur-unsur alam, terus menyatakan sesuatu yang biasanya sudah disediakan. Biasanya itu terkait dengan keberangkatan, jadwal banyak transportasi umum, schedule bola, schedule game, permainan, ada aktivitas kegiatan event dan sebagainya. Misal, visiting place soccer, misal. Ini akan bermain di sini. Nah, jadi boleh ya, tapi juga fakta kebenaran kan, sampai itu sudah dijadwalkan. Kalau ini mau main, jadi ini alternatif kalau kita pakai sosial ya, menunjukkan sampai sudah dijadwalkan. Terus, the trainer ya, soccer itu sama dengan football. Cuma dia satu vocabulary, satu vocabulary. Nah, kalau bersama dia tidak ada dua kan, jadi tidak. Soccer dan organisasi sama. Nah, terus misal the trade Rex ya, kenapa kok pakainya S? Karena the trade karena kalau the trade pakai S maka apa? Ya S lagi. Nah, terus kayak kereta api, pesawat, bis itu sesuatu yang sudah satu gitu. Kalau sampainya kayak gitu nanti dari sekian sampai dari sekian misalkan dari sekian di misalnya di terminal ini di stasiun ini jam sekian ya, atau di bandara ini jam sekian. Terus kayak acara program TV film, nah itu juga sesuatu yang memang sudah fakta, yang memang yang kayak itu kebenaran itu udah ada fakta itu, sesuatu yang udah dijadwalkan dan pasti terjadi. Nah, terus sekolah, school begins ya, sekolah kemudian nanti mulai jam 9 sampai jam 3 sore. Terus peristiwa, festival, event, ya, kegiatan. Terus saya jadwal weekend of learning itu juga sesuatu yang fakta dan sebagainya. Terus apa lagi? Nah, karena ada waktu dari situ
setiap bulan, setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, terus atau sebenarnya menggunakan ini ya, always usually, always itu selalu usually biasanya akan sering sampai kadang-kadang saya jarang, never, tidak pernah dan sebagainya. Kan ada waktu. Terus kita sendiri, kalau tadi menggunakan verb satu ya, kata kerjanya bentuk satu. Kalau subjeknya adalah adjektif, maka kata kerjanya tidak di NS atau es. Kalau subjeknya adalah she, dia pakai NS atau es. Terus nanti menggunakan to be, karena itu bisa present itu is and are. Kalau aku menggunakan energy, itu menggunakan is, ini menggunakan anda. Terus nanti kita butuh yang namanya dari verb. Kalau di dalam bahasa Inggris, kita butuh untuk beberapa kasus tertentu, kita butuh yang namanya kata kerja baru. Nah, kata kerja baru itu fungsinya untuk membantu pembentuk pola kata tersebut. Misal seperti ini. Saya sarapan pagi dengan nasi goreng. Kalau bahasa Indonesia itu tidak. Saya tidak sarapan pagi dengan nasi goreng. Apakah saya sarapan pagi dengan nasi goreng? Kalau dalam bahasa Inggris tidak bisa asal kata I have breakfast, I want have breakfast, nggak bisa kayak ini. Terus pasifnya untuk membentuk apa? Kalau dalam bahasa Inggris itu banyak sekali. Tergantung basis. Kalau bahasa Indonesia kan ada apakah, tapi kalau bahasa Inggris itu apakah tidak bisa asal kayak itu. How bisa? Nanti sesuai dengan sesuatu kita akan pelajari. Kalau subjeknya ada bikin kata harusnya adalah kalau she dia das, do dan das ya. Nanti kita akan pelajari penggunaan. Kita sudah. Oke, kita coba dulu ya. Satu, sekarang itu sudah appropriate verb based on the simple present ya. Hati-hati kalau tadi kalau ambil ide kita tidak SES, ide tidak SES ya. Oke, kita coba pakai satu. Satu, is dua, she yang karena dia jangan ikan jadi saya. Terus pak, ini sudah right. Now the boy. Siap, sama bisa sekali, ya. 7 people usually. Watch. Apa banyak susah ya tulisannya apa dari apa tadi? Berapa? 5 minutes. Nah, kata kita deh 9. Yes. Satu, terus oke dua. Have bersenang, play, oke ya. 5, reach ya. Kalau zamannya MPN ya. 6, ya. 7, 8. 10 ya, 2 saya pakai S3 my sister fokus pergi terus ya, gas ini kan pakai S ya, jadi
ring 10 boleh ya. Itu berarti pada penyanyi ya. Oke, 1 Goes 2 It's 3 Go 4 Das E 5 Harus pakai S skena WC 7 Six 8 Six 9 Six 10 C ya, sobat ya. Oke, satu lagi. The set. Books. Oke. 2 Rings 3 Lalu sudah sekali belajar apa? Oke, 5 Oke, 7 8 9 10 Warna situ menyerah di saatnya ada menyerahnya. Oke, dan sekarang akan di sini ya. Nanti kalian bisa bisa kan kalau dalam bahasa Indonesia namanya kurang ya. Jadi kalau dalam sebuah kalimat kita tidak menemukan vokabuler kata bahasa menggunakan warna. Kan kalau kalimat itu ini ada subjek ada predikat itu minimal ya. Ada subjek ada predikat. Katakanlah misal untuk bentuk positif subjek diikuti to be nanti diikuti noun form ya. Negatifnya subjek to be noun plus noun form. Interrogatifnya verb to be is a noun subjek plus noun form. Misal ini, aku adalah murid. Kan nggak bisa diikuti sebenarnya karena gimana kalau ada subjek gimana caranya ada verb ya kita sebut beberapa kali. Kalau sekarang yang untuk saya seorang murid. Ayo sebenarnya bisa karena saya sebagai subjek kita formal kita punya form ya sebagai sebenarnya formal. Nah, maka kalau saya membentuk saya bukan seorang murid maka saya adalah student. Interrogatifnya tidak lain adalah student. Ya, you are the student. Kamu adalah siswa yang rajin. Karena dengan siswa yang rajin maka tidak you are the student. Ya, dididik student apakah kamu adalah siswa yang rajin? Maka jawabannya tidak ikuti karena bisa bilang untuk mana apa? Kan tidak bisa pakai N, bisa pakai A, bisa pakai S juga. Tidak itu dari itu kalian akan juga yang ini. Nah, atau misalnya ini kelas ini kelas dari ini dan kelas dari maka dari ini sebagai kelas studi. Terus itu dari studi kelas studi apakah kelas ini? Jadi untuk membuat apakah? Kan apa banyak ya bisa pakai S, bisa pakai A. Nanti kita juga bisa membuat paragraf yang referensi. Jadi kalau kita cocokkan nanti tidak karena formal karena kita ada berdasarkan maka kemudian dari step apa. Kalau sudah tebal pasti S kalau tidak sama pakai. Bagaimana kalau bisa kita ingin membentuk pola bisa. Nah, misal saya belajar bahasa Inggris, saya tidak belajar bahasa Inggris, apakah saya belajar bahasa Inggris terus seperti itu? Nah, maka kalau dalam bahasa Inggris apakah bentuk negatif tiga kalimat, terus untuk bentuk interrogatif tiga kata apakah? Nah, kalau bahasa Inggris tidak bisa sesuai itu tiga kalimat selesai dengan tiga, terus untuk interrogatifnya untuk bentuk apakah tergantung nanti dari rumusnya. Jadi misalnya subjek untuk membentuk pola positif subjek diikuti form 1. Kalau misalnya subjeknya itu adalah activity dia bukan dengan SES. Tapi kalau dia subjeknya itu adalah sedikit maka dia pakai ending S atau ES. Jadi tergantung si subjek itu apa. Negatifnya subjek diikuti itu atau berdasarkan
Kalau air itu dua ya, kemudian bisa disingkat dua ya. Oke, bisa seperti itu. Bisa. Terus yang bawah Lisa plays piano. Lisa bermain piano. Lisa itu sebagai gimana dia pakai X, kenapa bukan X direkam dari tadi ya? Lisa plays piano. Lisa nggak main piano, Lisa diturunkan karena Lisa sudah diisi karena jadwalnya harus maka Lisa harus turun ke tradisi original. Jadi resminya Lisa does not play piano. Nah, kenapa kok di sini nggak pakai X karena sudah diwakili dasnya. Jadi kalau di sini setelah does not play bukan play piano sudah diwakili yang tepat. Terus itu berarti itu ya jadi simpulkan dan Lisa play piano. Kalau itu tuh bentuknya semua ya bisa gini, yes. Oh karena kita harus tulisan ya she does ya. Kalau no she does. Nah bisa seperti ini ya. Jadi yes no question itu akan mengikuti. Jadi untuk apa? Misalkan bisa dulu, bisa gas ya. Jadi tergantung ke tesisnya apa ya. Oke, kita akan coba soal ya. Kita harus belajar. Bisa, ada kalau begitu. Bisa, kalau begitu tidak gimana? Ya, jangan balik subjek ya. Nah, jadi ada di sini akan kata-kata sebelum ya, tapi dia kalau kalian berkata itu kita coba bisa why my sister has a Persian cat. My sister works susah apa tadi? Ya, satunya apa? Oke, terus maka sudah itu tidak my sister ya, terus my friend study English. Oke, tinggal ambil study English. Yes. Kenapa kok my friend study? Karena my friend itu karena gajian dia kan gajiannya sampai satu. Mesti karena juga ya, instan.
gas, oke, gas satu, ya, tiga, gas, murid-murid bermain kelereng. Dan ikutin aja di situ sekolah. Oke dulu ya, yang dia kita ikutin aja. Nah, terus tuh the students kenapa kok students pakai yang kelihatan masuk kata ganti nanti? Kita coba lagi student approach. Misalnya, student does a project, seorang siswa mengerjakan sebuah project. Terus diikuti ya, terus konsentrasi apa? Konsentrasi apa? Student does a project, seorang siswa mengerjakan sebuah project. Negatifnya ada student pakainya gas karena student bisa di maka dia pakai gas karena jangan dulu. Nah, terus lainnya diikuti gas terus konsentrasi apa? Nah, di sini sudah beda konsep. Yang pertama adalah itu adalah kata kerja bantu kalau utama. Ya, jadi kita masih tetap menyelesaikan tugas ya. Hasilnya untuk dia kata kerja bantu. Jadi dia diambil dari bantu. Jadi dia diambil dari bantu. Barusan diambil itu sudah menerapkan dari kita seperti dan student yang tinggal itu project. The students semua tes, murid-murid mengerjakan tes ya. Kenapa kalau mesti pakai kata murid-murid seperti ini? Mereka jawab, maka satu yang tes ya. Nah, terus kita mau bentuknya dua belas. The students 12 nanti diikuti nah turun lagi satu mulai lepas lagi nah di sini kan sudah tidak konsep guru nanti biasa satu kata kerja nggak bisa diangkat jadi kita tetap bentuk form satu form utama setelah melakukan dia form utama tidak bisa diangkat sekarang kalau tujuan dan sebagian ada tapi dia nggak diambil ya karena tugas tidak ada dia memang belajar semua tinggal untuk itu dari students ya untuk di seperti itu kita coba info. Nah sekarang mungkin guys ya sekarang nanti itu tes mulai seperti ini itu nanti langsung sama ya banyak biasa sekarang change to aktif sentence ya masih sulit sentence ya kalau banyak aktif positif itu negatif soalnya seperti ini untuk multiple 100 ya nanti beberapa kali seperti ini. What is the answer? What is the negative form? Hari-hari dan apa buat itu ini ya tapi rumusnya apa? Do atau does diikuti non fokus satu do does non fokus satu ketemu nanti C does not fit
Strangers itu orang asing. Strangers. It's sama dengan student, student children for it. This is coming. Is
sebenarnya juga kalimat dari juga ya, bentuknya kan simpel mas. Saya ini satu yang ibu artinya yang ini B ya, satu juga sini. Itu berarti sama pakai E, kalau pakai dia sama. Ya pakai karena kalau pakai A berarti tidak ada katanya saksinya. Saya pakai itu sama ya. B, akan pakai E nanti kemudian. Cara itu anak kecil bisa ya. Kalau ini pakai Pasal itu berada sama. Sama yang people. Sama. Dia itu seperti siapa? Gimana ini kan ya presentasi gitu ya nanti misal gini kita buat satu paragraf gimana nanti akan buat profil dan nominasi profil kalau kita memakai kata kerja dalam sebuah kalimat itu memang beneran ada kata kerja kalau nominasi itu tidak dalam sebuah kalimat itu dia tidak ada kata kerja kita kalau dalam menuliskan atau membaca misalnya wajib menggunakan form ya maka kita menggunakan form dengan untuk membentuk kalimat itu tidak ada satu formnya ya dalam versi bahasa Indonesia misal saya selalu jam 5 pagi ini kayak ciri khas ya saya hari Minggu saya masuk jam 5 pagi ini kalau jalan ke siang ibu ya anggap aja hari satu saya sholat subuh di masjid saya mencoba tidak ya saya sholat subuh di masjid pagi ini sangat dingin jadi saya tidak mandi gimana caranya tak punya gitu ya terus saya melihat ibu saya lebih dahulu dia memasak setiap pagi ya misal memasak makanan setiap pagi terus saya melihat lokasi saya memasak tapi masakan saya sedang masak bisa saya mencoba satu pagi English backup bisa ya backup Fatih ini enak saya IM itu kan pakai di satu terus ya nggak usah pakai saya udah ngomongin mau dipakai IM kalau pakai dia IM sore siang pakainya IM saya sholat subuh di masjid sholat break ya subuh ya jadi itu subuh
bukan positif. Terus seperti ini dismorfi. Nah, misalnya makan dulu ya, perikul. Di sini aku bilang sampai kalau bahasa Inggris kalau ada subjek gimana caranya misalnya dismorfi. Saya masih guna subjek cuma luas sekali, tidak cuma akademisi ya, kalau pelajaran dari itu sangat luas. Ini luas, dia luas lagi. Ini nggak begitu luas. Nah, dismorfi perikul nggak bisa. Nah, sebenarnya dismorfi ya. Kalau kalian di sini terus nanti itu bisa jadi subjek. Terus dari kosan di sini ada kata saya maka kita masih menggunakan tubi. Jadi kalau dalam lain itu ada subjek atau vokal dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris sama bebas kalau bahasa Inggris ketika ada subjek this dan those this diikuti kata selanjutnya maka dia bisa jadi subjek. Maka karena dismorfi this. Saya melihat ibu saya besok saya tidak akan besok hari tidak akan itu saya melihat ibu saya tidak pun hari see mama ya dia memasak makanan setiap pagi. She cooks ya, food ya in the morning. Terus yang membantu ya, saya bukan kasih. Di sini menggunakan kata-kata jadi kalau dalam sebuah kalimat dia ada kata perjalanan menggunakan perlaluan atau subjek atau SES. Tapi kalau dalam sebuah kalimat itu dia tidak ada kata perjalanan. Masakan saya tidak enak. Maka kalau dalam bahasa Inggris ini subjek, maka kita munculkan untuk macam ini ya atau subjek atau verb dan enak untuk merasa dia kasihnya. Jadi dalam sebuah kalimat itu dengan tujuan kalau semua kata saya tidak ada seperti yang jadi program. Tapi kalau ada nominal itu dari asli jadi saya ingin menjelaskan verbanya seperti apa aku masaki misalnya. Lalu minum air itu masih nanggung ya kayak belajar sensnya. Tapi nominal itu sudah nanti aku masak itu misalnya lainnya karena ada masih sebenarnya besar. Jadi kayak bahasa ini kalau yang berbeda nanti tidak akan kalau pakai dia pakai tadi bunga atau dasar atau pakai istilah kaitan atau selesai tugas. Kita bisa next kita akan bahas simple past. Simple past.